Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi dengan saya Brian Sasandina, menyambung video unboxing kita kemarin di TV Xiaomi 43 in yang terbaru yang sudah menggunakan Google TV. Di video kali ini saya ingin mereview mungkin secara singkat dan beberapa poin-poin pentingnya aja ya. Dan sekaligus memberikan kesimpulan apakah TV ini worth it atau enggak untuk dimiliki. Nah, sebelum lanjut seperti biasa saya ingin intro dulu. Oke, jadi TV Xiaomi 43 ini cukup menarik perhatian atau bisa dibilang sangat menarik perhatian ya, karena dari range harganya di kita ini ya, bukan di luar, di kita ini adalah TV yang paling ekonomis atau bisa dijangkau di semua kalangan. Karena di beberapa merek lain TV 43 ini tuh rata-rata harganya 3,5 ke atas ya, hingga 4 juta ke atas. Nah, si Xiaomi ini menawarkan TV 43 in dengan fitur yang kompleks, kemudian UI yang baru, Google TV kan, itu pastinya kan UI terbaru dari seri Android. Nah, di harganya itu hanya 2,999 juta. Mungkin ketika ada promo tambahan bisa lebih murah lagi atau mungkin bisa lebih mahal ya, tergantung dari kondisi toko. Oke, yang mau kita bahas pertama kali adalah dari segi desainnya. Nah, dari desainnya dia juga sudah kekinian atau sama seperti TV-TV model terbaru, yaitu dari model bezelnya dia sudah bezel-less atau frameless, nggak tebel, tipis sekali. Yang tebel hanya di bagian bawah. Untuk bagian bawahnya sendiri, sekarang di tengah sini pastinya ada logo Xiaomi yang terbaru. Kalau dulu kan hanya Mi aja gini ya. Nah, sekarang dia lengkap Xiaomi. Kemudian di bagian depan ini ada yang cukup bikin saya gagal fokus, yaitu lampu sensornya. Nah, di bawah sini itu dia ada lampu sensornya yang menurut saya detail yang bikin sedikit lebih mewah dibandingkan TV lainnya. Saya kira ini tadi kaca, tapi ternyata plastik yang dibuat ala-ala kaca, dan ketika nyala itu mewah banget. Saya coba matikan TV-nya karena dia akan nyala ketika kita matikan sama nyalakan TV aja. Nah, seperti ini. Nah, kayak kaca kan sekilas ini nyalanya, dan itu mewah banget gitu. Misalnya ini TV ditempel di dinding, dia akan lebih terekspos atau terlihat detail bagusnya ini. Kalau untuk model kaki ya mirip sebenarnya, nggak jauh beda dengan model kaki TV Xiaomi lainnya atau TV Xiaomi yang tipe sebelumnya. Kemudian dari segi build quality, dari bahan belakangnya ternyata untuk Xiaomi ini dia sudah tidak menggunakan plastik, melainkan dia sudah menggunakan metal. Yang pasti dia memberikan durability yang lebih kuat dibanding dengan bahan plastik gitu. Oke, untuk kelengkapan port kita bahas sekali lagi. Untuk port-portnya sendiri ini juga cukup lengkap. Nah, di sini ada port USB 2, kemudian ada port antena, ada port HDMI 2 yang salah satunya sudah mendukung HDMI ARC. Kemudian masih ada port RCA ya, yang dulunya buat ke DVD itu, yang mungkin sekarang kita sudah jarang sekali pakai karena sudah digantikan yang lebih modern, yaitu HDMI. Dan di sini juga ada jack 3,5, ada juga port LAN. Nah, yang sangat disayangkan mungkin adalah absennya port digital audio out yang biasanya sudah ada di TV-TV smart yang tipe terbaru gitu. Sekarang beralih di segi remote-nya. Dari model remote-nya juga ini baru dibandingkan dengan tipe Xiaomi yang sebelumnya yang simple, nggak ada tombol numbernya. Kalau TV Xiaomi yang dulu itu kecil ya, segini mungkin separuhnya ini, dia nggak ada tombol nomornya, dan sekarang dibalikan lagi nih tombol nomornya. Jadi lebih memudahkan kita ketika mau cari channel ataupun mau mengetik nomor, jadi nggak perlu pindah-pindah ke nomor, langsung aja dari sini bisa kayak gitu. Dan untuk remote-nya sendiri ini konektivitasnya sudah Bluetooth, jadi yang pasti nggak perlu, kalau mengoperasikan remote-nya nggak perlu menghadap ke TV ya, udah bisa. Dan dia juga dilengkapi dengan Google Assistant. Di sini sudah built-in mikrofon, jadi kita juga bisa menggunakan perintah suara di remote ini. Oke Google, buka YouTube.
membuka YouTube. Nah, seperti ini. Kayak gitu. Dan untuk bobot si remote-nya ini tergolong ringan dibandingkan dengan remote-remote TV lainnya. Untuk feel genggamannya juga lumayan enak karena dia desain belakangnya dibuat melengkung. Nah, jadi lebih menyatu ketika dipegang. Oke, sekarang kita bahas dari sisi softwarenya atau tampilannya juga. Kalau dari home-nya itu sama, nggak ada bedanya dengan TV yang sudah menggunakan Google TV lainnya gitu. Nah, di sini ada daftar aplikasinya, kemudian di bawahnya ada rekomendasi konten dari aplikasi yang sering kita pakai. Contohnya di sini saya sering pakai YouTube dan di sini akan muncul rekomendasi konten yang mungkin satu genre dengan konten-konten yang sering kita putar kayak gitu. Nah, untuk tadi yang di video unboxing saya sempat bingung karena saya nyari UI bawaan Xiaomi yang namanya Pathwall itu nggak ada. Ternyata kita harus siapkan Google TV dulu atau kita harus login dulu ke akun Google, baru si Pathwall-nya ini muncul di sini. Nah, ini kalau kalian nggak tahu, Pathwall itu UI buatan Xiaomi sendiri dan ini sudah ada di TV Xiaomi zaman dulu yang hanya pakai Android, tapi dia masih memberikan UI tersendiri yang namanya Pathwall. Sebenarnya kalau dari isinya itu hampir sama seperti home screen-nya Google TV tadi ya. Jadi di sini ada rekomendasi konten, rekomendasi aplikasi, kemudian yang mungkin nggak ada adalah rekomendasi inputnya. Di sini ada input AV, HDMI 1, HDMI 2 kayak gitu. Nah, paling tidak ini memberikan kesan berbeda di TV Xiaomi dibandingkan dengan TV-TV Google yang lainnya kayak gitu. Sekarang kita cek untuk penyimpanannya dan versi Android-nya. Untuk versi Android-nya sendiri ini menggunakan Android versi 11 ya, jadi udah paling baru. Kemudian dari sisi penyimpanannya, nah ruang tersedianya dia 4,4 GB gitu. Cuman memang di Xiaomi ini untuk resolusinya dia masih Full HD, belum 4K ya. Kita nggak bisa mengharap lebih ya kalau kita melihat budget harganya yang hanya 2,9 juta gitu. Biasanya kalau TV 43 in yang dia sudah resolusinya 4K itu rata-rata di atas 4 juta. Oh iya, kemarin waktu unboxing saya sempat coba pegang-pegang layarnya dan ternyata ada hal menarik yang saya tangkap di sini yang membedakan Xiaomi dengan TV-TV Xiaomi yang lama kayak gitu, yaitu untuk panelnya sekarang dia sudah menggunakan IPS panel lah kayak gini. Jadi selain dia durability-nya lebih bagus dibandingkan VA panel karena lebih tahan terhadap benturan, untuk viewing angle-nya atau kita mau lihat dari sudut manapun si TV ini, gambar dan warnanya itu masih terlihat jelas, nggak ada blurnya atau mungkin nggak ada warna yang memudar kayak gitu ya. Dan namun jika dibandingkan dengan VA panel, memang dari segi kontras serta saturasi kecerahannya itu lebih cerah yang VA panel gitu. Cuman kalau saya pribadi nih, admin pribadi lebih suka yang IPS panel karena nggak bikin mata cepet lelah kayak gitu. Oke, itu dari segi panelnya ya. Sekarang kita coba langsung tes gambarnya. Kita buka konten yang bagus. Kalau saya coba TV, soalnya kadang TV itu tergantung dari sinyalnya, kadang bagus, kadang nggak bagus gitu. Nah, untuk resolusi sebenarnya kan ini videonya kalau kita putar di YouTube di TV yang 4K dia bisa mentok ke 4K karena memang ini resolusinya Full HD, maka fullnya di 1080 60 fps gitu. Untuk gambarnya sendiri terus terang dibandingkan yang 32 kemarin saya suka yang ini karena ini sudah IPS pastinya. Jadi dari segi warna atau kecerahannya itu nggak lebay-lebay banget atau pas lah menurut saya.
Kalau yang VA kan itu tadi dia sedikit keputih-putihan dan terlalu kontras, terlalu cerah gitu. Untuk sisi audionya sendiri dia sudah didukung dengan Dolby, dan experience saya menggunakan atau mendengarkan si speakernya ini untuk level 50-nya lumayan keras sih. Coba kita musik ya, konten musik gimana untuk ngetes si speakernya MCS. Oke, hapus dulu. Coba ada bisa gak sih nyari pakai Google Assistant biar gak ngetik-ngetik aja gitu. Soalnya kalau ngetik pasti satu-satu gini. MCS Session. Oke, ini beberapa video. Wih, nah ini yang saya suka. Jadi nggak perlu repot-repot ngetik huruf satu-satu, karena itu cukup memakan waktu ya. Ini bukan yang ini yang original. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea, into the blue. And they change, but in a cycle. The time, just like the night season. Maybe this time next year you'll repeat for no reason. But I'll cherish every day until you find my way this season. Kalau dari suaranya sebenarnya dominan sih, sama seperti TV-TV LED yang lain. Jadi itu dia lebih dominan ke treble-nya kalau memang nggak ada speaker tambahannya. Untuk dentuman bassnya atau suara-suara kayak EDM gini dia kurang keluar memang. Cuman kalau dari detail bagus sih. Nah, dari detail ini lebih dari cukup. Like the sun gives into the moon, into the night. Time continues my. Tapi kalian nggak usah khawatir ya, karena untuk konektivitasnya sendiri TV ini tuh cukup komplit. Misalnya kalian punya speaker Bluetooth di rumah, bisa langsung disambungin melalui Bluetooth kayak gitu. Oke, sekarang kita beralih ke kesimpulannya. Jadi worth it nggak sih dengan harga 2,999 juta TV Xiaomi 43 in ini? Menurut saya sangat worth it di harga segitu. Dia menawarkan TV 43 in yang komplit dengan fitur-fiturnya. Kemudian dari segi OS-nya juga dia sudah menggunakan Google TV, port-portnya lengkap, boot quality bagus, dan yang pastinya layarnya sudah pakai IPS gitu. Jika kalian berminat, langsung saja hubungi admin di nomor yang tertera di deskripsi ya. Saya Brian pamit undur diri. Jika kalian punya experience atau pengalaman yang sudah menggunakan TV ini, bisa sharing-sharing di kolom komen ya, biar kita sama-sama tahu fitur-fitur yang sebelumnya belum kita tahu. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Oke Google, matikan TV.